Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah allazi hadana li hadza, yang sudah ngasih kita hidayah sejauh ini gitu ya. Kalau ibaratnya hidayah itu range dari 0 sampai 10 ya, ada yang masih 2, ada yang masih 3, ada yang udah 8 gitu. Yang 10 mah susah biasanya. Tapi yang kita harus pastikan adalah pujian bagi Allah yang sudah memberikan kesempatan sama kita dikasih hidayah, menikmati hidayah sedikit atau banyaknya. Karena hidayah itu mahal. Karena kalau bicara tentang kecenderungan orang untuk bisa bergerak, beramal, itu enggak otomatis ketika dia paham. Banyak orang ngerti, banyak orang paham, belum tentu bisa ngamalin. Yang hafiz Quran, udah bererotan kalau sekarang, kalau kata orang Betawi. Tapi orang yang bisa ngamalin di dalamnya bisa jadi masih sedikit. Wa qalilum min ibadina syakur. Dan sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Sulit sekali kita peka sama hidayah yang sebenarnya tiap hari kadang nambah. Cuma kita suka nggak ngerasa. Datang ke sini itu nggak ada istilahnya kebetulan. Ketika datang ke sini dimudahkan tuh motor nyala, bensin meskipun tinggal setengah liter jalan. Datang ke sini nggak ada teman tetap jalan, itu hidayah. Karena dalam Islam hal apapun yang terjadi nggak ada yang nama istilahnya kebetulan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau kita enggak, Allah kasih aja kelembutan hati di mana Allah menitipkan hidayahnya dalam hati kita. Wa ma kunna linahtadiya. Kita enggak bakal dapat hidayah. Jadi orang yang sudah sering ikut kajian ilmu belum tentu otomatis bahwa dia akan berubah. Tapi ia sudah menapaki jalan-jalan di mana Allah punya alasan yang kuat untuk merubah dia. Gitu. Rumusnya kayak gitu. Ya. Jadi kalau Allah udah kasih nih, dikasih mudah sekarang, pertahankan. Udah bisa jalan ke masjid ini itu udah cekece badai. Jadi usahakan apa yang sudah kita dapatkan jangan sampai lepas. Makanya dalam beramal, Neng, kita itu dibiasain, dilatih. Itu yang paling enak itu dikit-dikit dulu, tapi terus. Karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa peka sama hidayah kita progresnya. Udah sholat subuh nih, sholat subuh berjamaah di masjid terus. Masalah khusyuk belakangan, masalah bacaan masih belang bentong, masih nggak ngerti apa isinya, itu belakangan. Tapi yang diperjuangkan adalah gimana supaya sholat subuh dalam kondisi apapun ketika tidak ada uzur syar'i buat laki-laki ke masjid. Nah, masalah nanti gimana khusyuknya ya, makasih. Gimana khusyuknya, gimana tumakninahnya, gimana kita ngertinya, gimana kita bisa masuk dalam kategori sholatnya yang khusyu'un, orang-orang yang sholatnya khusyuk. Itu adalah yang tadi, level hidayah itu bertahap. Orang yang sudah memakai hijab, yang sudah rapi, ada yang rapihnya rapih, udah rapi generasi, udah versinya kalau ibarat Windows ini udah Windows 10 gitu. Nah, ini masih ada yang Windows 98, tapi udah masuk Windows. Jadi maksudnya apa? Ketika seseorang sudah berhijrah, maka bagi dirinya yang sedang berhijrah, dia harus mensyukuri dulu. Ya Allah, ampun ya Allah, sekarang masih pakai jilbabnya masih gini. Mungkin belum terlalu rapi dibanding teman-teman lain. Tapi saya bersyukur, udah bisa ikhlas, tulus. Ada orang gak ada orang, gak ada tekanan atau ada tekanan, ya kan? Dipaksa atau gak dipaksa, pencapaian saya memakai hijab udah sampai sini. Saya bersyukur. Kita sering lupa. Orang-orang yang sudah berproses lupa mensyukurinya. Sehingga sama Allah gak dikasih kenikmatan untuk ditambah hidayahnya. Sob, sholat itu nikmat buat orang-orang yang sudah sampai ke tahapan apa? Halawatul iman. Ketika Allah sudah memberikan dia
Kenikmatan, gimana sih rasanya nikmat berjuang mempertahankan prinsip tuh? Berat pasti. Namanya juga dunia, ladang ujian. Tapi orang-orang yang berjuang dengan hidayahnya, dengan prinsipnya, ketika ia benar-benar ngikutin rumusnya, ngikutin jalannya, tetap woles gitu. Tetaplah khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Karena ia sudah menapaki jalan-jalan yang Allah sudah kasih tadi. Apa? Mensyukuri hidayah sedikit atau lebihnya. Dan ketika sudah muncul rasa kesyukuran, maka Allah tambah kenikmatannya. Syukuri, kalau sekarang baru bisa baca 2 ayat sehari. Syukuri dulu. Ya Allah, makasih. Udah dikasih kelembutan hati. Baca 2 ayat berikut artinya. Syukurin dulu. Ya, sama kayak yang baru sekarang masih pada ngerokok. Syukurin 1, lama-lama kan jadi sebungkus. Meskipun itu nanti minta, itu urusan lain. Beriman, menapaki jalan-jalan hidayah itu kayak gitu. Kita orang di luar sana yang hidayahnya sekarang anggap udah 7, udah 8. Jangan nyinyir. Jangan ngelihat saudari kita yang masih mungkin hijabnya baru sampai ke pencapaian itu, lalu serta-merta memudah-mudahkan diri untuk menyampaikan dakwah ke dia, tapi tidak dengan uslub yang benar. Uslub itu apa? Cara yang benar. Dalam dakwah itu ada marotib, ada tingkatan. Buat orang-orang yang sholat 5 waktunya aja masih belecetan, masih berantakan, jangan dikasih tentang hadis saum sunnah Senin Kemis. Masih belum nyambung, Jack. Ya, bertahap. Mulai dari rukun Islam. Lihat dulu sholatnya. Kalau kita lihat ada saudara kita yang sholat masih belum, benerin dulu sholatnya. Buat yang akhwat, ada yang belum berhijab, tutupin dulu hijabnya. Nanti masalah hijabnya nanti menuju kesempurnaan, menuju afdoliyat, menuju keutamaan. Itu adalah urusan kita, orang-orang di luar sana. Artinya orang-orang yang hidayah mungkin sekarang sudah 7-8. Gimana cara penyampaiannya? Wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan kepada mereka dengan allati hiya ahsan. Dengan cara-cara terbaik. Bahkan ketika kita sudah memberikan contoh yang terbaik, ketika kita tulus diniatkan, kita nggak bilang sama dia, tapi setiap ketemu dia kita contohkan bagaimana berhijab yang paling sempurna, yang menuju kesempurnaan. Bahkan tanpa harus menyatakan itu, ketika ketulusan dakwah kita muncul dari hati, maka tanpa harus ada kata-kata, diamnya kita adalah inspirasi. Begitu dakwah. Ya, nggak usah bilang ana zofatu minal iman gitu, meskipun itu hadisnya doif. Nggak usah. Biasain aja tiap hari di rumah sapu-sapu. Sapuin juga rumah tetangga. Pasti itu. Kenapa? Pasti hidayah itu sampai ke orang. Gitu. Ya. Jadi begitulah harusnya hidayah sampai ke dalam individu-individu kita. Mayahdillah fala mudillah. Sekali lagi nggak ada hidayah. Kita ditakdirkan datang ke sini dan kita mulai mengkaji hal-hal yang sekarang sudah pertemuan berapa ya, Fat ya? Banyak ya. Dimulai dari 2 orang, 3 orang. Dari yang mulai dulu saya lihat masih gerakan-gerakan ekstrim kiri perjuangan gitu. Sekarang alhamdulillah. Begitulah hidayah. Maka kita mari sama-sama mendoakan karena kita masih belum selamat dari neraka. Yang duduk di sini sama-sama terancam. Kita yang udah baik di sini kita nggak tahu akhir mati kita di mana. Yang tahu hati kita sekarang ketulusannya adalah Allah. Saya capek-capek pakai peci, pakai koko hanya untuk menghormati saja karena sudah diundang untuk bisa berbicara di depan. Sebenarnya teman-teman yang di sini yang pakai kemeja atau yang masih pakai baju-baju santai tidak lebih hina sebenarnya. Karena kita nggak tahu hati orang. Ada yang mungkin jilbabnya, hijabnya sudah rapi, ada yang belum. Tapi ketulusan niatnya lebih baik sama yang mungkin sedang berproses. Bisa jadi di mata Allah derajatnya lebih tinggi. Kita nggak tahu. Makanya hati itu gaib. Makanya jangan menghujat orang lain sebelum kita mengerti ilmunya. Baik teman-teman, 1326. Karena kemarin sudah ada berapa pertanyaan ya Fat ya? Di forum komunikasi ada 4 ya? Ada 4, nanti kita jawab juga. Karena temanya nggak cuma itu. Teman-teman, sekarang ini adalah tema yang sebenarnya biasa dikaji sama orang-orang yang umurnya udah asar menjelang maghrib. Maksudnya apa? Ini tema yang nggak populis di kalangan milenial. Apa? Menjaga hawa nafsu dan menjaga amarah. Sengaja kemarin kata sama panitia, Bang, sekali-kali kita kasih tema serius, jangan tema-tema yang milenial. Sebenarnya tema-tema kalian juga serius, cuma judulnya memang dibuat milenial.
Nah, sekarang ini adalah bicara tentang sesuatu yang sebenarnya meskipun tidak populis, tapi sesuatu yang menggelayuti kita hari demi hari. Karena bicaranya tentang hawa nafsu dan amarah. Baik teman-teman, begini rumusnya. Kita manusia itu, ini permainannya begini. Sama Allah udah dititipin nih, set. Satu, namanya panduan ketika hidup di dunia. Allah kasih titip juga di sini ada akal. Allah kasih juga di sini itu ada nafs. Nah, di sini ada satu lagi namanya fitrah. Siapa di sini yang teman-teman IT? Ini itu built-in, sepaket, semua manusia itu semua dapat ini. Ya. Fitrah kita itu beriman sama Allah, tauhid. Karena ketika di dalam alam rahim kita ditanya langsung tentang pengakuan kita bahwa Allah adalah Rabb kita. Itu ada fitrah namanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya kan? Setiap anak-anak yang dilahirkan, dia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Lalu Allah kasih juga nafs, hawa nafsu. Nanti apa nanti kan? Allah kasih juga akal. Allah kasih juga panduan. Ya. Nah, di sini ini prosesnya. Ini prosesnya, di sini permainannya. Nah, di sini ada eksternalitas. Apa sih eksternalitas? Sesuatu yang mengancam kita dari luar. Ada yang tahu nggak apa? Godaan godaan. Godaan setan. Nah. Jadi pahami dulu permainan kita di dunia ini, ya. Outputnya apa di sini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya menurut Quran? Ya. Ini. Masalah nanti hadiahnya itu Allah, tapi orang yang sampai ke sini pasti hadiahnya surga. Ya. Jadi sebenarnya yang kita bicarakan sekarang tentang hawa nafsu, nafs, itu adalah sesuatu yang memang Allah kasih. Setiap manusia pasti punya nafsu. Nah, nafsu itu apa? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada yang kenal? Enggak? Iya benar, saya juga enggak kenal. Tapi kita harus mengenal beliau. Gitu. Mungkin beliau ya pasti. Beliau itu salafus saleh. Beliau adalah salah seorang murid dari Ibnu Taimiyah. Nah, itu ulama juga, ulama salafus saleh, ulama-ulama terdahulu. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Ad-Da' wad Dawa, itu kitabnya. Jadi Ad-Da' wad Dawa itu tentang penyakit dan obatnya. Itu menyatakan bahwa nafsu, nah ini kalau yang mau nyatet monggo. Nafsu itu adalah sesuatu yang membuat kita cinta atau benci, tapi melewati aturan syariat. Jadi nafsu dalam arti yang negatif adalah sesuatu yang kita cinta atau yang kita benci, tapi yang kita cinta dan benci itu melewati standar syariat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, nafsu itu dibagi 3 sebenarnya. Ya. Jadi sesuatu yang membuat kita suka, cinta, benci sama orang atau sama segala sesuatu itu dibagi 3. Jadi ada namanya nafsu ammarah. Ini nafsu paling rendah. Ya. Ini kalau bicara nafsu, yang lainnya kita nggak bahas. Yang kita bahas, ya salam. Nggak bisa dihapus ya? Waduh, snowman-nya snowman, nggak ada whiteboardnya. Oke, ya sudah, qadarullah. Ya. Nah, jadi gini teman-teman, nafsu itu ada 3. Nafsu amarah. Nafsu amarah itu adalah nafsu amarah. Nafsu yang tadi standarnya itu di atas syariat. Dia benci sesuatu atau cinta terhadap sesuatu dan itu uncontrollable. Nggak bisa dikontrol. Maka segala sesuatu yang membuat mendominasi hati kita, pekerjaan, doi, doski, rokok, ya, film, video, game online, YouTube, sesuatu yang nggak bisa dikontrol dan kita suka. TikTok, nggak ada zaman TikTok di sini. Dan kita suka, dan suka kita melebihi standar syariah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Syariat menyebutkan kalau azan maka fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian panggil menyeru panggilan Allah. Tapi kita tetap main game. Maka di saat itulah game dan diri kita sudah terjebak dengan hawa nafsu. Nafsu apa itu? Kalau udah ada azan sampai habis, udah komat, udah sholat sampai akhir kita nggak beranjak sholat, maka nafsu kita yang sedang menguasai diri kita adalah nafsu ammarah. Nafsu paling rendah. Orang-orang yang hari-harinya itu hidupnya dengan nafsu amarah susah diajak baiknya. Kenapa? Karena yang mendominasi dirinya itu adalah sesuatu yang tadi. Nafsu ketika lagi dalam level nafsu amarah, itu setan itu paling gampang masuk ke sana. Dikirim aja setan yang masih kelas TK, ya kan? Orang di bulan Ramadan setan dibelenggu aja kita masih bermaksiat. Artinya apa? Setan udah nitipin sama nafsu. Luar ritualnya. Tapi kan kita sadari bahwa di bulan Ramadan pun ketika setan dibelenggu, maksiat tetap ada. Siapa yang bermain di sana? Eksternalitasnya nggak ada, setannya nggak ada dibelenggu. Hadisnya sahih. Jadinya siapa yang bermain di sana? Nafsu ammarah menurut Imam Al-Ghazali. Nafsu ammarah ciri-cirinya apa? Degil, susah, batu. Dikasih taunya ribet. Sholat bro, oke, udahlah, gampang lah. Gua sholat juga tetap aja kayak begini-gini aja. Pakai jilbab juga malah jadi munafik. Gua males jadi munafik. Yang pakai jilbab aja masih banyak yang pacaran, masih banyak yang jalan-jalan kayak gitu. Hati-hati, yang ngomong itu bukan dirinya. Yang ngomong kayak gitu adalah nafsu ammarahnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang kayak gini, gak boleh pilih pimpinan kafir. Oh ya sudah, Facebook kan yang buat orang kafir, ya kan? Instagram yang buat orang kafir, udah sekalian gak usah pakai. Dua itu pilihannya, orangnya bodoh atau karena dia terjebak oleh hawa nafsu. Nah, nanti ada lagi tingkatan selanjutnya adalah nafsu apa? Nafsu ammarah. Ada lagi nafsu lawamah, nafsu yang hina. Nafsu yang hina itu apa? Nafsu yang kayak tadi, dia itu kalau lagi sendiri nggak bisa dikendaliin. Kalau lagi bareng-bareng tergantung orang-orang yang lagi ngebarenginnya. Itu kebanyakan kita. Sholat terus maksiat jalan. Kalau ketemu sama orang baik kita jadi baik. Auto baik. Baik langsung. Jenggot langsung pada keluar. Kita biasanya ada di level itu. Tapi ketika sendiri di kamar, ya kan? Data besok mau habis, aduh YouTube sayang masih 10 giga lagi. Nah, itu nafsu lawamah, nafsu yang hina. Biasanya nafsu yang hina itu adalah orang-orang yang terjebak ketika dia sendiri, dia nggak bisa ngelawan dirinya sendiri. Sama bareng-bareng lagi ikut pengajian kayak gini semangat, bajunya rapi. Ketika ketemu saudaranya, saudarinya, sama tetangga dekatnya yang dia tahu main dari kecil sampai dewasa, biasa lagi. Hati-hati. Yang kayak gitu berarti masih ada nafsu lawamah. Tapi adalah tingkatan yang memang kita dianjurkan untuk sampai ke tingkatan sana. Apa namanya? Nafsu mutmainnah. Yaitu nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang itu apa? Digocek sama setan, woles baik. Dihajar sama ujian, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia nggak takut, dia nggak bersedih hati. Dihimpit sama semua ujian, ditekan. Gara-gara pakai hijab, wah dikiranya apa? Pakai cadar dikira teroris, santai baik. Gitu kalau kata orang Betawi mah. Kita baru hijrah dikit, ya kan baru nggak berhenti ngerokok. Lu so beriman lu, nggak kan? Bisa kayak begitu. Orang-orang yang sedang berproses dalam hijrahnya, dia akan bertarungnya itu yang pasti sama dirinya sendiri, dan di situ ada nafsu. Ya. Yang kedua, eksternalitas. Eksternalitas itu ada godaan setan. Masalahnya setan itu dalam Al-Quran itu apa? Minasyayatinil insi wal jinni. Setan itu kebagi jadi dua. Ada skuadronnya dari manusia, ada skuadronnya dari jin. Itu setan. Jin kagak kelihatan, mainnya di mana? Pernah kebayang nggak? Kalau kita lagi, mohon maaf ini yang laki-laki, kalau lagi pening banget, kelamaan di WC itu bahaya. Berat urusannya. Hati-hati. Di situ emang tempatnya jin laki-laki dan perempuan.
Di situ kelamaan juga. Wah, seringkali kita akan lewat. Maksiat jadinya. Di kamar sendiri, pusing, gak bisa tidur. Data masih banyak. Itu maksiat. Hati-hati. Yang akhwat, yang lagi sedang berhijrah. Baik berhijrah sikap, atau hijabnya, atau perilakunya. Yang tadinya mungkin masih senang main-main ke sana, bukan nggak boleh. Tapi ketika dia mulai berubah, titik dan kali pertamanya banyak nanti ujiannya. Nafsunya akan memberontak. Setan mulai jalan. Masyarakat sekitar akan bertanya. Karena ketika kita berhijrah, peralihannya itu nggak otomatis. Kita akan berpindah dari teman ke teman. Ketika kita berhenti ngerokok, nggak mungkin kita nanti tiap hari terus nanti hubungannya sama orang-orang yang ngerokok. Karena kita, hakikatnya hidup itu adalah as-sira' bainal haq wal batil. Peperangan antara kebaikan dan keburukan. Otomatis hati kita nanti ketika hidayah kita udah 78, nggak bisa main sama yang hidayahnya masih -2, -3. Bukan yang nggak mau, pasti kitanya nggak tenang. Kalau kita masih tenang bergaul dengan masyarakat dan komunitas yang masih di -2, -3, itu tandanya ada sesuatu dalam diri kita. Beda kalau niatnya dakwah. Tapi kalau memang itu jadi teman akrab kita, nggak mungkin. Minyak sama air nggak bisa ketemu. Maka orang-orang yang sudah berhijrah, dia pasti senangnya ketemu sama orang-orang yang sudah berhijrah juga. Kenapa? Karena tadi level kita itu nafsu lawama. Teman sangat berpengaruh. Main sama tukang minyak wangi dalam hadis, ketemu kita ikut wanginya. Ketemu tukang besi, ketemu panasnya. Begitu, ya kan? Ketemu tukang rokok, apalagi ngasih gratis, wah jadi ngerokok. Gitu ya. Nah, yang terakhir nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang. Tenang itu apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bagaimana kita punya nafsu yang tenang? Nafsu yang tenang itu adalah nafsu yang tadi. Nafsu yang hubungannya adalah dia tetap cinta. Namanya juga manusia. Ya kan? Oh, makin banyak ya kan pura-pura sholat. Bukan pura-pura sholat, lagi sholat. Enggak pas kebetulan assalamualaikum. Ya kan doski lewat. Masya Allah jadi cantik nih. Udah. Wajar manusia fitrah. Ya kan? Kita seneng sama yang apa? Siapa di sini yang nggak senang sama uang? Ada? Kalau sekarang hari ini saya kasih, kalau yang datang tepat waktu saya kasih 10 juta. Kira-kira akan lebih ramai dari sini nggak? Lebih ramai. Seandainya setelah azan itu hayya 'alas shalah, ba'da shalah alfa milyun. Ya kan? Setelah sholat dapat 10 juta. Datang itu sebelum komat semua. Sayangnya pahala, karunia, kelembutan hati, pahala dari iman kita Allah sembunyikan. Nah, karena disembunyikan itu kita seringkali enggak tahu sebagaimana karunianya orang-orang yang kalau tadi sudah bisa sampai kepada nafsunya mutmainnah. Jadi yang bicara tentang nafsu, nafsu itu rasa suka, rasa benci, amarah, itu masuk nafsu. Sedih, itu masuk nafsu. Ya. Apalagi galau, itu nafsu. Baper, nafsu. Itu permainannya nafsu. Ya. Nafsu itu ditaruh sama Allah di dalam kolbun, ditaruh dalam hati. Makanya hati itu mungkolib. Apa? Bolak-balik. Jadi wajar kalau sesekali kita langsung auto baper kadang. Apalagi yang lagi dapat langsung auto baper. Biasa. Tapi yang nggak boleh itu ketika kita nggak bisa mengontrol nafsu kita dan akhirnya melanggar syariat. Sepaneng-sepanengnya kita yang belum nikah, kita masih bisa lihat yang telanjang-telanjang, tapi di National Geographic. Ya kan binatang apa. Iya, ganti. Masih tetap waduh susah puasa. Senin Kamis kagak nahan bang, tetep bang. Yang kayak gitu datang, nggak didatang aja udah kayak ini jalangkung, ya kan? Datang dengan sendirinya, nggak mau pulang lagi. Bayangan-bayangan kayak gitu ada terus bang, gitu. Olahraga udah, puasa udah. Ini ngapain lagi bang? Ini kayaknya, udah sepaneng terus. Pokoknya kalau lihat cewek, udah. Ini laki-laki nih godaannya di umur-umur kita milenial kayak begitu. Nikah.
nggak ada urusan lain. Ya bang, itu mah nggak solutif. Itu solusi. Karena memang nggak ada solusi lain. Atau jadilah orang-orang ekstrim di hobinya. Naik gunung tiap hari tuh, gunung gede, berangkat pagi pulang sore. Insya Allah nggak bakal kepikiran, yakin, aku yakin. Nih anak-anak gunung, Arfad, Fat, kalau berangkat pagi pulang sore tiap hari, Fat, kepikiran nggak sama yang sepanang-sepanang, Fat? Enggak, kecapean kita, boro-boro mikir begituan, ya. Jadi anak muda harus kreatif. Kok bang kayaknya nggak tahan? Bukan nggak tahan, kitanya nggak terlalu eager, nggak terlalu kuat, nggak terlalu semangat. Hijrah kita nggak ada ngedobrak. Dosa kita terlalu banyak. Jadi yang dilihat itu apa? Kacamata. Di atas kacamata ini ada daun. Daunnya nutup kacamata. Atau yang nggak pakai kacamata, daunnya di sini. Bang, gelap bang. Nggak ada apa-apa. Lihat, kalau dosa udah terlalu melekat dalam hati, kayak daun. Ada di mata. Matanya normal. Pasti nggak ada apa-apa bang, gelap. Caranya gimana? Jauhi diri kita dari hal-hal yang membuat kita melanggar syariat. Dosanya jauhin. Kelihatan, masjid luas, banyak orang, ada pepohonan, ada sungai. Ketika seseorang sudah mulai berjarak dengan keburukannya, ketika seseorang sudah mulai menjauh dari hal-hal yang bermaksiat, maka daun yang ada di matanya itu kehilangan. Dan dia akan mulai lihat realita begitu indahnya surga dan begitu indahnya alam keabadian. Begitu jadi anak muda. Semangat, Dil. Jadi nih naik nih, nafsun mutmainnah nih. Berat sob, tapi harus diusahain. Sholat terus maksiat jalan, tadi tetap syukurin. Ya Allah ampun. Udah sholat, udah ini, tapi masih suka nonton-nonton yang aneh-aneh. Ampun ya Allah. Meskipun udah belajar ya kan, udah bisa makin baik ikut kajian, tapi suka masih ada dengki dan lain sebagainya. Tetap terus minta ampun dan terus berubah. Syukuri semua hidayahnya. Nikmati. 2 ayat dinikmati, 2 ayat nikmatin. Kebaikan itu sama kayak keburukan. Adiktif. Tadi satu ngerokok. Pertama, ya kan, rokok itu apa? Lama-lama kebiasa, bukan biasa. Ya kan? Di sini bulu-bulu kita makin lama makin rusak. Makanya lama-lama bisa. Nggak mungkin orang kalau pertama kali latihan ngerokok satu batang, terus dia istiqomah selama 10 tahun 1 batang. Siapa yang di sini yang pernah mantan perokok? Ada yang kayak gitu? Nggak ada, lama-lama nambah. Kalaupun akhirnya dia nggak nambah lagi, itu karena dia udah nggak bisa beli lagi. Sebungkus itu udah mahal sob kalau kita masih minta duit sama babe kita. Makanya kita ngatur-ngatur. Kebaikan kayak begitu. Sholat pantengin. Sholat tahajud, siapa yang bilang susah? Ada yang bilang susah? Ada buat orang yang nggak niat sholat tahajud. Tahajud itu 5 menit sebelum subuh masih bisa. Latihan, jangan langsung ngambil sepertiga malam atau enggak tengah malam, nisfahu awingkus minhu qalila. Kan dalilnya begitu bang di surat Al-Muzammil. Tengah malam atau kurang dari tengah malam. Berarti kalau sekarang subuhnya 4:30, berarti tengah malam jam berapa? 1:30, 1:30. Bangun kayak gitu. Masih berat sob, masih enak masih kita bangun karena jadwalin nonton bola. Gitu, masih berat. Lawan dulu bolanya. Oke, gua mau sholat tahajud sambil nonton bola. Gitu dulu niatnya. Jadi dibuat seperti itu. Bang, emang boleh bang kayak gitu? Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya mengatakan, bahkan ketika kita mulai berproses masih ria-ria dikit, boleh. Datang ke pengajian, gitu. Ada Mas Ul ngopi hijrah, adem banget liatnya. Niat masih kayak begitu, biarin dulu. Yang penting datang. Gitu. Masih siapa yang datang? Wah ada sih. Oke datang gitu. Apalagi sekarang, wah bang makin semangat kenapa bang? Sekarang saf belakangnya udah makin banyak bang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apanya bukan berarti itu benar dan tepat. Tidak. Nggak apa-apanya itu layaknya seperti kita sedang diobati. Ulama-ulama ahli hati itu paling mengerti bagaimana cara ngobatin orang-orang yang sakit hatinya. Dan biasanya ngobatin itu orang per orang, dosis per dosis beda-beda. Kalau orang itu masalahnya itu dengan maksiat yang hubungan sama lawan jenis, yang disuruhnya adalah bukan suruh apa? Suruh baca Quran, enggak. Suruhnya apa? Puasa.
Ada orang-orang yang ngerasa hidupnya suntuk terus, punya masalah sama orang tua. Yang disuruhnya apa? Baca Quran, banyakin istighfar. Ya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ad-Dawa Dawa itu kitabnya kalau nggak salah sudah diterjemahkan. Tapi aneh lupa diterjemahkannya itu jadi judul apa. Boleh kalau teman-teman pengen ngedalamin kira-kira kalau kita penyakit hatinya gini obatnya apa. Ini obatnya apa. Ada obatnya. Iman kita naik turun, roller coaster. Tapi kok naik turun, naik turun. Turunnya itu mat jais munfasil panjang 6 harkat. Naik turun, turun, turun lama-lama kan. Nah, yang kayak gitu apa obatnya? Itu ada obatnya. Obatnya apa? Jadidu imanakum. Perbaharui imanmu dengan apa? Banyakin zikir. Zikirnya apa? Ada kategorinya. Ya kan? Buat orang-orang yang sempit mulu hidupnya, ada obatnya ya. Enggak semuanya itu punya obat yang sama. Tuh, itu ngomongin nafsu. Dah. Salah satu efek dari nafsu, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnul Jauzi, Said Hawa, Imam Al-Ghazali. Jadi gini, Imam Al-Ghazali itu membuat kitabnya sangat masyhur. Di Indonesia sering dikaji di pesantren-pesantren, namanya Ihya Ulumuddin. Kitabnya tebal. Itu tentang ihya, menghidupkan apa? Nilai-nilai agama. Di dalamnya itu dijelaskan tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan beribadah. Lalu diresume kitab itu oleh Ibnul Jauzi. Ya. Diresume oleh Ibnul Jauzi namanya kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin itu apa? Panduan buat orang-orang yang maksudnya menuju hidayah Allah. Nah, udah gitu ini dimukhtasar lagi. Maksudnya diringkas lagi gitu. Sampailah ke kita. Nah, biasanya anak-anak kita, milenial seneng yang simpel-simpel kayak gitu. Jadi sebenarnya semua udah ada di depan kalau kita pengen cari obatnya. Cuma kan kita nggak tahu, makanya kita datang ke kajian. Kalau datang ke kajian enak simpel, poin per poin, cetuk gitu ya. Nah, ada 11 penyakit, kita nggak bakal bahas sekarang. Tapi salah satu penyakit dari ketidak kita bisa ngontrolnya nafsu adalah amarah. Marah itu bicaranya tentang apa? Ini bicaranya selain juga karena nafsu, karena godaan setan, juga karena ada bawaan. Bawaan itu apa? Bawaan karakter. Karakter itu apa kalau di dalam tadi built-in kita? Karakter itu gabungan antara akal kita dan nafsu kita. Orang yang dia lebih banyak menuntut ilmunya, maka ketika dia berbicara tentang nafsunya, paling tidak dia berpikir, oh ini benar, ini salah. Tapi orang udah madol mulu sekolahnya, mager mulu di rumah, kenanya maksiat mulu, temennya begajulan, ya kan? Kenanya mecin lagi, MSG lagi otaknya. Ya kan udah kehambat tuh kan. Nafsu banyak, masyarakat mulai ini, temennya gak ada yang baik, gak ada yang soleh, susah naiknya. Nah, orang-orang yang kayak gitu kecenderungannya harusnya secara statistik pasti akan lebih sulit menjaga amarahnya. Jadi orang yang tidak bisa mengontrol amarahnya, rumusnya adalah orang yang masih punya PR dengan nafsunya. Orang yang punya PR dengan nafsunya, artinya dia pilihannya itu dua. Apa? Dia masih punya godaan setannya dominan, atau memang masyarakat sekitarnya memang belum mendukung dia. Itu dari luar. Kalau dari dalamnya, akalnya nggak jalan. Karena beragama dimulai dengan cara berpikir. Berpikir dimulai dengan cara membaca. Iqra. Bedanya, iqronya kalau untuk agama, Bismi Rabbika, dengan nama Tuhanmu. Mau baca YouTube? Cek YouTube. Apakah orang kalau mikir dengan akalnya, gue mau ngapain? Gue mau cari sesuatu. Oke, sesuatunya apa? Cari yang telanjang. Oke, dia mikir lagi. Yang telanjangnya apa? Yang telanjangnya itu adalah aurat lawan jenis. Oke, itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Gue tahu dalilnya dan lain sebagainya. Paling enggak, orang-orang yang akalnya jalan, dia berhenti sampai titik situ. Ketika dia naikkan lagi levelnya, dia tidak berharap sama dirinya. Karena apa? Kalau kita berharap sama diri kita, nggak ada yang selamat kita sampai saat ini. Nggak ada yang selamat sama godaan setan. Setan, iblis sama kita. Pinteran mana? Pinteran mana? Iblis. Iblis punya katalog.
Dari mulai penciptaan manusia sampai sekarang database bagaimana menggoda manusia. Paling tahu. Kita masih seumur jagung, kelihatan iblis. Ya, anak baru kan, anak kecil. Ya kan? Tahu. Gak bisa dihambat di sini, hambat dari yang lain. Setan paling tahu. Godaannya para ustadz apa? Tahu nggak apa? Hah? Nggak tahu, tanya ustadznya. Kalau saya, godaan saya dari dulu, nih saya, godaan saya dari dulu itu apa? Lawan jenis. Makanya saya nikah muda. Lah, godaan saya dari dulu apa? Nafsu gede. Makanya nikah muda. Godaan saya dari dulu apa? Sombong. Kenapa? Karena saya merasa banyak tahu. Tiap dari kita akan punya tantangannya masing-masing. Apalagi kalau kita tanda kutip udah jadi ustadz. Berapa kali contoh kasus ada yang ngejapri pingin jadi yang kedua. Dan gak pernah sekali 2 kali. Bukan yang gak boleh. Masalah siap gak kita, Bu? Gitu loh. Karena urusannya yang kayak gini, ujiannya susah. Itu tema sekarang. Tema temen-temen beda lagi. Kalau yang masih ngerokok, temanya apa? Berhenti kagak? Berhenti kagak? Ngisep lagi apa enggak? Masih kayak gitu. Yang dikirim apa? Itu anak-anak setan yang masih pada mau TK. Kumpul semua, siap! Noh, yang pada ngerokok, siap! Bapak Iblis. Iblis, nanti gimana ujiannya? Kasih aja yang level-level -3 gitu. Beda orang-orang beriman yang duduk di sini. Kita udah di sini, wah di sini susah. Godaannya, kita ngomong yang nggak kita lakuin, dosanya langsung 2 kali. Ngomong yang kita nggak ngerti terus kita bilang tetap ngerti, nggak karena malu dibilang nggak tahu, dosa lagi. Berat ujiannya untuk duduk di sini. Apalagi ditambah dengan apa yang tadi, masalah keikhlasan, masalah nafsu. Nafsunya para ustadz, jangan mikirin nafsu yang itu ya, bukan nafsu itu. Maksudnya nafsunya para ustadz itu apa? Enggak mau dibanding-bandingin, enggak mau bilang dia enggak tahu. Sulit untuk dia bilang bahwa saya tidak lebih mengerti dibanding ustadz itu. Begitu ujiannya. Atau apa? Mensalah-salahin orang padahal kita enggak ngerti. Belum tabayun udah, enggak, jangan ikutin pengajian itu. Itu ujian. Ujian buat para ustadz. Ujian buat para penuntut ilmu yang di sini apa? Ngerasa kita udah bener. Padahal di balik itu semua, di balik jilbab-jilbab kita, di balik kajian-kajian ilmu kita, kalau pengen tahu kita gimana, lihat pas kita lagi sendiri, pas kita lagi di kamar, pas nggak ada orang yang tahu, apakah sepertiga malamnya kita bangun? Apakah kita membanyakan zikir? Apakah sunnah sebelum tidur kita lakukan? Apakah kita setiap hari melakukan semua amalan-amalan yaumiyah kita? Zikirnya, tilawahnya, baca bukunya, baca tafsirnya, ikram kepada orang tuanya, baik sama adiknya, baik sama tetangga, akhlak yang baik sama orang-orang luar, afsyus salam, menyebarkan kedamaian, memberikan kebermanfaatan sama masyarakat, memilih pemimpin yang benar nanti di April, gitu misal. Kayak begitu. Jadi banyak amalan itu. Sehingga kembali lagi kepada yang tadi, orang-orang yang tadi amarah itu pahalanya apa? Tahu nggak? Kata Rasulullah, ada seorang pemuda dia datang ke sini. Ausini ya Rasulullah, kasih saya nasihat. Pemuda loh. Ausini ya Rasulullah, anak-anak muda kayak kita, tampang-tampang kayak kita. Lalu kata Rasulullah apa? La taghdab. Jangan marah. Di dalam riwayat lain disebutin la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu adalah surga. Jarang Rasulullah membuat redaksi hanya dengan satu amalan langsung dibilang sesuatu langsung surga. Buat perempuan hadisnya cuma 3 kalau pingin surga. Apa? Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan taat sama suami. Maka silahkan pilih pintu surga di mana saja. Redaksi yang satu itu yang tadi. La taghdab. Jangan marah. Berarti ini ada indikasi. Amalan ini adalah amalan yang belecetan. Maksudnya belecetan apa? Amalan yang ringan kita, tapi kalau kita ngamalin, maka bagi kita adalah surga. Artinya apa? Bobotnya di mata Allah itu tinggi. Jangan marah. Berarti bobotnya tinggi di mata Allah. Gitu. Apalagi yang bobotnya tinggi di mata Allah? Ada lagi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, dan segeralah gitu. Cepat-cepatlah ila magfiratin, meminta ampun sama Allah. Makanya meskipun sudah hijrah, jangan tinggalin tuh istighfar. Istighfar itu amalan kecil
gampang, mudah buat orang-orang milenial kayak kita, bobotnya besar. Bobotnya besar. Jadi biasain aja istighfar. Kapanpun. Tapi jangan lihat aneh terus istighfar terus ente. Nanti aneh balikin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan. Istighfar itu apapun. Bisa di lisan, bisa dalam hati. Zikir itu adalah amalan yang ringan, mudah, bisa dilakukan kapanpun, tidak bersuci pun gak apa-apa, tapi bobotnya besar. Tambahin dengan istighfar. Wasari'u ila magfiratin. Itu amalan yang magfiratin, ya kan? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha. Maka orang-orang yang menyegerakan dirinya kepada ampunan Allah langsung wa jannatin, maka baginya adalah surga. Tuh. Ini amalan yang hebat juga. Jadi kalau suruh milih Allah, mana yang Allah lebih sukai? Tangisan orang-orang pendosa karena dosanya dan akhirnya dia hijrah, atau orang-orang yang sudah ngerasa manteng, ngerasa soleh, ikut kajian tiap hari, tapi dia sulit lagi menangisi dosanya. Maka Allah lebih menyukai yang pertama. Kenapa? Wa jannatin arduha, luasnya samawat wal ard. Luasnya itu langit dan bumi. Itu buat orang para pendosa. Jadi jangan putus asa kalau kita masih berdosa. Karena memang kita selalu berdosa. Meskipun kita nggak ngerasa. Gitu. Nah, bicara tentang amarah lagi yang tadi. Jangan marah. Terus gimana Bang supaya nggak marah? Jangan deketin sumber-sumbernya. Sumber-sumber amarah itu apa? Banyak harapan. Banyak harapan, sedikit kemampuan. Itu. Salah satunya. Banyak berharap, kita menginginkan. Bang, udah lama kita ta'aruf. Udah 1 tahun, ini ta'aruf gitu. Kenapa kok gak datang ke bapak saya? Ada harapan sama manusia. Muncul di situ apa yang tadi, semua tema-tema nafsu, auto baper, galau, semua penyakit hati muncul dah kalau kita udah punya berharap sama manusia. Ya kan? Doa dari dulu. Kerjaan ya Allah, kerjaan. Bulan pertama kerjaan ya Allah. 2 bulan ya Allah. Apa salahku? Udah gitu doanya udah ngancam-ngancam. Nah. Ya kan? Padahal Nabi Ayub 24 tahun. Nabi Zakaria nunggu anak sampai puluhan tahun. Dari umur semuda kita sampai ubanan semua. Jadi asumsikan 45-50. Doa terus, doanya sampai ya. Banyak. Doa-doa para nabi itu mantap. Gitu. Jangan banyak berharap. Jadi jauh berharap. Bang nggak boleh berharap, boleh. Tapi berharapnya tandemin, pakai nilai-nilai tauhid. Ya apa? Gimana cara mantengin keinginan kita dengan tauhid? Baca doa yang memang diajarkan. Contoh, ambil doa-doa ketika kita istikharah. Ya Allah, kok dia kelihatannya itu di masa saya soleh banget. Mau duluan kan malu ya Allah. Di Indonesia kan kulturnya nggak kayak gitu. Meskipun Siti Khadijah melamar Nabi Muhammad. Tapi masa aku yang duluan sama Quran. Boleh nggak lamar aku? Amin. Jadi cuma bisa orang sama dia itu kok kayaknya kebayang-bayangnya dia yang akan mendampingiku, yang nanti ngebonceng Supra 120 cc-nya. Kok dia terus yang ya Allah. Nah, harapan. Nafsu mulai bermain di situ, cinta sama orang. Nah, di situ harus mulai akal main. Boleh nggak kita cinta sama seseorang? Boleh, nggak cinta bukan manusia. Ya, nih rumusnya. Jatuh cinta boleh nggak? Boleh. Caranya satu, kalau belum siap jangan diomelin. Cukup mulai dari jauh, secret admirer. Sekali-kali buka Facebooknya untuk tahu aktivitasnya nggak apa-apa. Tapi setelah itu baca sekali, istighfarnya 100 kali, istighfarnya 100 kali. Jadi lebih banyak zikirnya. Nggak apa-apa, asal di dalam hati. Fatimah dan Ali bin Abi Thalib itu sukanya itu udah dari zaman-zaman kita. Jadi Ali bin Abi Thalib itu sempat melihat sekelibat saja wajahnya Siti Fatimah.
tapi dipendem terus. Fatimah pun begitu. Maka ketika ditanya satu-satu sama Rasulullah, ketika Abu Bakar datang, ya Rasul, boleh nggak aku menikahi Fatimah, anaknya? Rasul diam. Umar datang, ya Rasul, boleh tidak aku menikahi Fatimah? Jadi orang-orang Arab di sana punya kultur untuk memperkuat bonding mereka. Mereka biasanya menikahi satu sama lain, bukan mereka antar mereka. Jadi misalnya punya anak, kita padahal satu lettingan nih Fat. Afat punya anak, anaknya aneh nikahin. Jadi jauh memang, tapi itu cara gitu. Anaknya Ali bin Abi Thalib dinikah oleh Umar bin Khattab. Itu yang kayak gitu biasa gitu. Di kultur di sana. Diam juga, tunggu sampai aku mendapatkan jawaban dari Allah. Diam berapa hari? Nunggu. Ali bin Abi Thalib dari dulu terkenal dengan kelakarnya. Orangnya cerdas. Di antara yang lain, ya kan, Ali itu dibilangnya sebagai kuncinya ilmu. Karena dari kecil ikut Rasulullah, kemana-mana Rasulullah. Jadi ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahu lah. Jadi jeroannya di rumahnya Rasulullah gimana dan sebagainya. Nah, Ali sama kayak kita. Kalau istilah kita pernah kumpul-kumpul sama Zubair bin Awam satu lettingan. Kalau mereka, "Li, kenapa ya?" Gitu, kalau istilah kita gitu. Aneh nggak tahu obrolan itunya, tapi nggak ada. Jadi dia pun meskipun nggak bicara sama teman-temannya, tanda-tanda jatuh cinta itu pasti kelihatan, ya kan? Kita sama yang kita cinta susah, minimal akan lebih lama lihatnya. Ngaku 2 detik jangan bisa, 3 detikan curi-curi pandang, makan bakso yang dimakan garpu bukan baksonya. Bisa, hal itu bisa kejadian dan itu fitrah. Udah gue modalin maju bareng, udah maju dulu, maju sama Rasulullah, ya Rasul. Kenapa? Nah ini itu tuh dalam minggu yang bersama. Kenapa Le? Gitu kali sebagainya. Kenapa Le? Bingung, diam. Jadi di dalam itu diam. Aku gitu kan, ini anak-anak muda biasa kalau mau proposal begitu, jangan langsung Pak. Saya anak muda, gaji 2,5 juta, siap. Malah kayak gitu. Wah, baru kacangan datang ke gua yang direkrut anak gue, nah, jangan kayak gitu. Datang tuh ngerunduk gitu kan, bawa martabak Pak, assalamualaikum, bawa sapu Pak, kotor Pak, datang merunduk, alik, ya Rasul, aku kok susah ya. Kenapa? Nggak tahu, teringat-ingat Fatimah. Itu tuh mau ngelamar. Cuma bilang aja, aku kok teringat-ingat Fatimah. Terus kata Rasul apa? Ahlan. Langsung gitu. Ahlan. Nah ini yang ditunggu. Kenapa? Kepekaan orang tua. Jadi orang tua wajar ngelihat anak tua ini. Ali dari dulu udah curi-curi pandang. Kayak begitu. Itu biasa. Jadi yang kayak gitu biasa. Cinta biasa, benci biasa, amarah biasa. Tapi jangan lewatin ya. Tadi batasan syariatnya apa? Ya, jangan terlalu berharap. Boleh berharap, tapi sandingin sama doa yang tadi, salah satunya doa istikharah. In kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri faqdirhu li wa yassir bihi. Apa Bang? Enggak susah Bang, hafalin bahasa Arab sekarang. Masih kebanyakan matching di otak bahasa Indonesia. Ya Allah. Dia udah soleh, udah lulus, udah kerja, ngajinya rajin, orangnya kok enak, adem, kok kayak rasanya kayak dia pangeranku ya Allah. Tambahin doanya depan belakangnya. Ya Allah, seandainya harapanku ini menurutmu adalah yang baik untuk dunia dan akhiratku, maka fakdir huli, maka takdirkan aku dong ya Allah. Wa yassirli bihi, dan mudahkan aku menuju ke sananya. Aku kan perempuan ya Allah, masa malu? Nah, pas Allah lihat kita tulus, kita niatnya pengen nikah karena kita pengen menjaga fitnah. Nyampe tuh ke koordinatnya Allah. Dari mana nih? Fulan bin Fulana. Fulana bin Fulan. Oke. Kenapa dia ajuan? Oh, dia lagi suka sama doi. Nah, Allah pembolak-balik hati. Kirimin satu gernyet ke hatinya. Gitu sama malaikat. Pas ngeliat, qadarullah. Pas lagi mau kajian ketemu gara-gara nyariin sendal. Qadarullah, nggak ada kebetulan dalam itu.
Allah, masih ngerokok, ya Allah ampun, ya Allah seandainya berhenti ngerokok adalah sesuatu yang paling baik buatku dan akhiratku ya Allah. Meskipun ada fatwa yang bilang makruh, maka mudahkan aku meninggalkan rokok. Rokok hilang mulu. Setiap udah beli kok hilang. Meskipun diambil nama teman kita dan dibuat rokok juga buat mereka. Tapi kok kayaknya kita makin susah rokok. Itu tanda Allah lagi seneng sama kita. Pantengin terus. Ini tanda-tanda Allah seneng. Terus ya, mau mutusin, aduh udah 3 tahun lah. Udah sehati kita. Sotoy lu. Siapa yang tahu masa depan? 6 tahun pacaran, nikah, 3 bulan bisa cerai. Apalagi permainan pacarannya itu udah sampai kalangan advance. Udah hatam. Selesai. Sisa-sisa doang. Ibaratnya kalau kita mengasih bebek, bukur-bukurnya doang tuh pernikahan. Dia tahu keluarga apa. Enggak bagus kok. Enggak. Maksiat nggak ada yang membuat hidup kita tenang. Yakin, bang, ente kok yakin banget kayak gitu? Mantan pelaku. Jadi belajarlah dari kesalahan orang lain. Termasuk saya pun belajar dari kesalahan diri sendiri. Untungnya Allah kasih kesempatan untuk dapat hidayah. Coba kalau enggak, aduh, berat urusan ya kan, masih bisa bergelimangan dosa. Mungkin saya masih ada yang di luar di sana, di sini mungkin Arfat. Siapa itu? Wah, masih bisa kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah, itu gitulah hidayah. Allah kasih yahdi mayasya ila siratal mustaqim. Allah kasih hidayah sama orang-orang ke jalan yang benar. Ya, jangan putus. Itu apalagi sih kita harus ninggalin apa? Debat. Jangan debat meskipun benar. Antum ngajinya di mana? Ngajinya sama itu kita kuliah. Di mana lulusan Madinah? Bukan. Lulusan IPB. S1-nya UI. Oh. Nah, ya. Hati-hati sama yang kayak gitu. Karena seseorang enggak dilihat dari luar. Yang kita tahu itu Allah yang tahu. Ya kan? Qulubikum wa amalikum. Yang tahu hati-hati kita dan amal-amal kita. Dulu para sahabat, para salafus saleh enggak pernah mendikotomikan ilmu. Al-Khwarizmi, penermu algoritma adalah ahli fikih. Dan juga ahli kedokteran. Gile nggak tuh kalau bahasa kita kayak gini? Gile, otaknya tuh maksudnya. Maksudnya otaknya belejetan otaknya. Kalau ibaratnya gede tuh ulumnya gede banget gitu loh. Dari yang mulai saintis, yang sosial sampai eksakta, ahli gitu. Artinya otak kiri otak kanannya bener jalan. Gak ada MSG dulu, gak ada Masako, gak ada Ajinomoto. Maksiat lewat terus nggak ada. Maksiat tuh apa? Waladzina izat. Oh, apa? Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Itu salah satu ciri orang soleh. Yang kalau dia ngelihat ada aktivitas-aktivitas yang enggak terlalu bermanfaat buat dia, marru kirama. Lewat aja. What's by? Gitu. Ya. Ada yang apa tahun baru, lomba, what's by? Ya kan? Ada yang propet ya kan disedot lagi sama abang sama kita juga. What's by sekarang. Tapi jangan mencaci. Kita nggak tahu yang lagi waktu itu yang waktu akhir tahun sih, aku di sini, masih aku di sini. Tahun depan aku di masjid. Kita nggak tahu kan. Jadi jangan judge orang. Kita boleh tahu, tapi maruki Roma aja. Maruki Roma itu apa? Kalau kita kenal sama dia, sob, mau kemana tahun baruan? Gue kayaknya mau ketemu di Monas nih, mau ngapain? Ini kumpul sama bocah-bocah. Oh, mau ikut nggak? Ini sih, di sana emang ada masjid. Loh, Monas kok ada masjidnya? Oh, gua pikir di sana ada kajian. Gitu aja tuh. Oh, gua pikir di sini akhirnya ada takbir Ka'bah. Oh, ya, di sana main aja. Oh, gitu. Pengen sih. Cuma aduh, gua udah berkali-kali ke sana kan, bosan juga. Nah, gitu. Maruti Roma. Maruti Roma itu apa? Enggak menghujat orang ketika dia memang masih dalam berproses, tapi memberikan inspirasi. Jangan dihujat, jangan didikte. Didiknya apa? Siapa yang berjalan mengajak orang dalam kemaksiatan, maka orang yang bermaksiatnya akan mendapatkan dosa yang sama. Memang ada hadis yang begitu. Tapi caranya tidak harus kayak gitu. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Itu nasihat Allah kepada Rasulullah SAW. Kalau kamu keras hatinya, kamu nggak ada rifkun, nggak ada kasih sayang, kamu nggak bergaya bagaimana cara mereka bisa nangkep bahwa kamu adalah
bagian dari mereka juga. Langfaddu min haulik, mereka pasti akan jauh dari kamu. Gitu. Jangan jauhin teman-teman kita yang masih minus hijrahnya. Tapi bukan berarti jadi teman akrab, gitu. Bergaul itu dalam arti ketika kita memastikan kita bisa mempengaruhinya, maka dekati. Pepet terus, jebak dalam kebaikan, sama seperti kita terjebak dalam kebaikan. Gitu caranya, ya. Dan apalagi selain debat, ngerasa paling. Nah, jangan. Karena dia akan menimbulkan amarah. Ketika kita ngerasa paling penting, kita ngomong di kelas, dengerin dong. Denger tahu gak sih? Ngerasa paling, pingin didengar. Nggak usah kayak gitu. Nggak kan kalau itu. Nggak didengerin kan? Wah, ini masih ribut-ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jaga. Maksudnya kalau gaya bisa apapun. Tapi marah, baper, galau itu tuh sebenarnya urusan hati. Yang bisa tampil ke muka bisa beda-beda tergantung karakter kita. Kalau karakter kita adalah orang-orang korelis, kalau kita ngikutin psikoanalisisnya Sigmund Freud, 4 karakter dasar orang, biasanya campur-campur. Tapi yang misalnya orang korelis itu apa? Orang yang dominan, ya kan? Tarung derajat nih Arif nih, ini tampang korelis, melankolis. Tapi ada korelis, dia orang-orang yang biasa memimpin. Dia kalau lihat ada bunga dilewat, yang dia lihat ketika bunga, ini bunga mawar. Bagusnya nih bunga warnanya jangan merah terus, ada hijaunya dong. Taruhnya yang di sini ya kayaknya harusnya di sana. Itu korelis. Kalau korelis lihat bunga kayak begitu, paling nggak dia menganalisa. Harusnya kayak gini. Ini ngopi hijau harusnya kayak gini nih Bang. Nah itu orang-orang korelis tuh. Orang melankolis ngelihat bunga nggak dikomenin, dipetik, dicium. Orang melankolis. Kebanyakan perempuan ada melankolis, tapi banyak juga korelis. Cowok banyak juga yang melankolis. Gitu. Ada lagi orang-orang sanguinis. Orang sanguinis ngeliat bunga. Wah, bunga mawar, bunga. Cium. Bunga ini waktu gue lihat waktu jalan-jalan, nggak ada yang sebagus ini. Lu tahu nggak? Wah, panjang dari alis sampai ya. Orang sanguinis. Kita punya teman-teman kayak gitu. Nah, dalam berdakwah kita harus ngerti karakter-karakter kayak gitu. Karena mentreatment tiap orang, tiap karakter dengan memasukkan rumus-rumus keislaman dengan rumus-rumus syariah beda pendekatannya. Dakwah fardiyahnya, ngedeketinya dalam dakwah beda-beda. Ada lagi orang pragmatis. Orang pragmatis apa? Ada bunga. Ngeloyor aja. Nggak ada bunga. Ngeloyor aja. Main yuk. Nggak main yuk. Kajian yuk. Ayo. Nggak kajian yuk. Ayo. Main gapan? Oke. Orangnya nggak terlalu banyak kok. Kita kan suka ketemu ada orang-orang yang teman-teman kita ya udah ngikut aja dia. Ngikut. Jadi tergantung temannya. Nah, ketika kita bicara menahan amarah buat orang-orang korelis, kalau buat teman-teman yang biasanya kok kayak bawaan dirinya itu selalu pengen mimpin. Ada kecenderungan kalau lagi ada berantakan, dia pengen gimana mengkoordinir. Nah itu biasa orang-orang korelis. Orang korelis, bagaimana cara orang korelis sekarang menjaga amarahnya? Biasakan dia merencanakan dari awal sampai akhir. Kalau memang ini urusannya dia sendiri, maka rapihkan itu semua. Maksudnya gimana? Orang korelis itu biasanya orangnya perfeksionis. Pinginnya sempurna semua. Makanya dia biasanya menganalisa. Dia bukannya benci kita, tapi bisa jadi karena sayang sama kita, dia terus komenin kita. Lu pakai jilbab, tapi lu masih kayak gini. Ada tuh teman-teman kita, lu jangan gitu, lebih baik gak usah pakai jilbab. Ada tuh yang pedes-pedes kayak gitu, lebih baik gak usah pakai jilbab dulu deh. Lu masih kayak gini juga belecetan. Soalnya gue liatnya malah jelek-jelekin Islam. Ada yang kayak gitu. Bukan berarti dia nggak baik. Itu emang bawaan orangnya korelis. Tapi ketika dia ngomong ke kita, itu tanda sayang bisa jadi kalau dia sohib kita. Nah, orang-orang kayak gini, kalau emang dia lagi ada masalah sama amarahnya, susah kayak gitu, dia harus mastiin sesuatu yang ada dalam kontrolnya diatur semua. Dia pingin setiap dia jalan semua udah under place. Dia mau jalan, berarti tiket udah harus disiapin. Baju-baju dan sebagainya disiapin. Itu akan mengurangi orang-orang korelis untuk sebel sendiri. Karena marah bisa jadi harus tanpa alasan. Marah sama diri sendiri itu bisa. Kalau marahnya itu dikarenakan sesuatu yang bukan syariat, maka kita masih terjebak dengan nafsu apa tadi namanya lawa.
Gerutu sama diri sendiri, gue sudah bisa kayak gini. Itu bisa jadi tauhid kita masih belum benar. Tapi kalau kita udah ngerencanain dari awal sampai akhir, tahu-tahu hasilnya nggak sesuai sama kita, dan tauhid kita benar, selesai. Orang-orang Korelis gimana caranya untuk menjaga amarahnya? Kalau orang Korelis gampang. Apa? Istighfar. Sebenarnya hadisnya ketika kita marah itu semuanya istighfar. Jadi yang Korelis juga istighfar. Kok gue udah siapin kayak gini masih gini aja. Kok gue udah siapin semua acara tapi masih belum sempurna juga. Istighfar. Tapi kalau orang-orang Korelis ketika istighfar dia langsung balik lagi marah-marah. Pegang badannya. Cepet dia. Kenapa? Karena dia orang perasa. Orang yang perasa lebih cenderung lebih cepat untuk hal-hal yang sifatnya pribadi. Orang cewek cowok lagi mau belajar khusyuk tentang sholat, maka orang-orang Korelis dia berpotensi lebih hebat dibanding orang-orang Samuinis. Orang Samuinis khusyuk gimana sih bang? Dengerin suara. Udah bang. Khusyuk kayak gimana? Pas kepikiran udah ngomong terus, jangan ngomong terus. Tapi coba kalau orang Korelis, karena biasa dia baper, maka dia baru baca doa ketika istirahat. Rabbik, ya Allah ampuni, warham, ya Allah sayangi aku, wajburni, ya Allah tutup aib-aibku. Pas ada kejadian yang ngebuat dia itu susah hidupnya, bangun jam 3:30 sholat, padahal baru tuh belajar artian, tapi karena dia Korelis, dia melankolis, Rabbik, ya Allah ampuni, langsung auto baku jadi khusyuk. Jadi tiap orang tuh punya ujiannya. Orang yang paling susah orang pragmatis. Khusyuk. Gimana bang khusyuknya? Khusyuk dengerin suaranya. Udah bang. Terus gimana lagi? Coba tahu artinya. Udah apa? Udah bang. Sobrik. Ampun. Ngerasa dosa? Dosa. Kok nggak nangis? Nggak tahu. Hidupnya gitu. Rastafarian banget gitu. Bola semuanya. Kayaknya semua hidupnya indah, kayaknya semua di pantai, di pulau gitu. Padahal hidup nggak kayak gitu. Nah teman-teman, kembali lagi ke yang tentang amarah. Jangan berdebat, jangan merasa paling, ya. Jauhin yang kayak gitu. Terus sisanya lagi apa? Sisanya lagi gimana bang supaya nafsu kita terjaga sama penyakit salah satunya amarah ini bisa terjaga. Yang pertama, yang pasti ada dalam hadis Qul astaghfir. Baca banyak tuh. Zikir itu dua. Zikir yang di lisan sama zikir yang di hati. Untuk sampai kita lagi diam pun kita zikir, hati kita itu butuh latihan. Salah satunya gimana? Ngebiasain lisan kita tuh keluar zikir dulu. Kalau pengen cepet baca apa? Baca yang gampang, nama-nama Allah. Allah. Bisa. Kalau panjang, apalagi? Kalau lagi diam, biasain alam bawah sadar kita itu zikir. Jadi ngelamun kita tuh meskipun lagi nggak kepikiran gitu. Nanti lama-lama setiap masalah kita jadi ingatnya Allah. Ada masalah ini, iya Allah. Gitu. Biasain dulu di sini, nanti lama-lama masuk ke hati. Kalau udah masuk ke hati, dia bahkan ketika diamnya pun ingatnya Allah. Karena kalau di dalam WC kita nggak boleh zikir Allah. Nggak bisa, nggak boleh, haram. Tapi dalam hati boleh. Sambil istighfar. Yang lagi sepaneng di WC, wah ingat kan? Karena Allah. Wah, onani nggak boleh kan? Onani kan nggak boleh. Onani kan haram ya menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi lu sepaneng. Allah. Cuma sepelupuk mata gitu. Tunggu 60 tahun aja. Habis itu bidadari surga. Gitu. Semangat. Gitu. Yang pertama istighfar. Yang kedua, ingat keutamaan. Keutamaan itu apa? Keutamaan yang tadi, la taghdab walakal jannah. Satu-satunya amalan yang cuma disebutin sekali tapi pahalanya langsung surga. Artinya apa? Ketika orang bisa nahan amarah, maka pahalanya berantakan. Pahalanya itu kompor. Kalau istilah kita besar. Jadi belajarlah untuk nahan. Kalau emang udah kadung marah dan dia gimana caranya? Berwudu. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang ngebuat sumber marahnya itu adik kita.
Disuruh sholat nggak mau, disuruh ini nggak mau. Jangan salahin adik kita dulu, kita udah bilang sholat. Kok nggak sholat? Karena yang paling tantangan paling ngebuat kita marah adalah orang-orang terdekat kita. Tantangan saya adalah anak-anak saya dan istri. Tantangan istri adalah saya. Ya karena sama tuh. Kan sama kita semua. Kadang saya ngeselin istri. Ya elah, tiap datang ke rumah tidur baik. Sekali-kali bantuin dia cuci piring. Bisa kayak begitu kalau lagi baper. Ya kan? Dan ini masalah umum. Tapi setiap orang dikasih tantangan sama Allah. Gua kasih nih permainan. Dek, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya? Jadi permainan tentang menjaga amarah setiap orang punya permainannya. Kita ini mau main cantik apa enggak? Pas datang ujiannya, kalau sabar, matil ula, di pukulan pertama. Di saat kita mau marah, kita enggak marah. Di saat kita mampu untuk marah, ada fasilitasnya dan kita benar, terus kita enggak marah. Itu dibilang sama Allah apa? Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Surat Az-Ziyah. Siapa-siapa, nih ini rumusnya lagi, gimana supaya kita menjaga nafsu dan amarah. Fa'amma man khafa, siapa-siapa yang takut maqama rabbih, apa? Kedudukan Rabbnya. Jadi orang-orang yang bisa memvisualisasikan kebesaran Allah dalam hatinya pasti susah marahnya. Mau marah, ya Allah, gue marah apa? Emang kita punya apa? Nggak ada, makhluk mah hina semua. Lahirnya dari air yang hina, yang dibawa kemana-mana kotoran. Ya kan? Sekarang kita menuhankan apa yang Allah kasih, yang menurut kita nikmat. Apa? Muka yang cantik dan lain sebagainya. Ya, digoreng aja dikit seret, udah gitu nggak bisa hilang lagi. Hilang. Yang cowok-cowok, sini nggak ada, template susah semua. Udah template susah, ya kan? Hidup akhirat juga udah nggak ada nggak ada lah, kita apa lah, makhluk ini nggak ada. Termasuk saya, nggak ada kita yang mau sombong-sombongin apa nggak ada. Jadi kalau sekarang kita lagi di hambat marah kita, ingat, kedudukan Allah. Allah yang boleh marah, makhluk disuruh jaga. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika ngomongin tentang marah itu ada 3. Marah atas, marah tengah, sama marah bawah. Marah atas itu adalah orang yang nafsu amarahnya itu nggak terkontrol. Apa-apa jadi marah gitu. Nah ini kita harus tinggalin. Terus apa-apa yang nggak jadi marah, dia nggak punya semangat. Ngelihat adiknya jalan keluar, belum pakai hijab, berangkat habis maghrib, pulang jam 10. Kakaknya yang udah hijrah biasa aja. Meskipun dia udah akhir balik, terus dia ngomong, Kak ini hidup gua, lu gak usah atur-atur hidup gua. Kita biasa, oh ya sudah itu hidup. Enggak kayak gitu. Dia adik kita, maksud kita yang ngaji. Kakak tuh sayang, kakak tuh cinta. Kamu kayak gini terus, kakak bukan berarti kakak udah baik. Cuma kakak tuh ngasih tahu yang kayak gitu tuh gak baik deh, gak baik. Sabar. Jangan juga, kamu tahu nggak sih aku kakakmu? Tahu, makanya nggak usah ngomong, gue udah tahu dari dulu. Malah kita dikira, ya, kamu tahu nggak kamu harus dewasa? Nah, kan nggak dewasa, belum apa-apa udah marah. Kan sekarang anak-anak milenial gampang banget balikinnya, belajar di TikTok kan, TikTok, gampang TikTok gitu ya. Sama, ya, wala kali. Ambil cari keutamaan. Terus yang tadi masukkan apa kebesaran Allah dalam hati. Gimana zikir Allah lagi. Allah kuasa, makhluk enggak kuasa. Allah kuasa, makhluk enggak kuasa. Yang selanjutnya tipsnya apa? Kalau mau mikir apapun, pentokin sama Allah. Mau mikir apa? Sekarang mau kuliah. Oke. Pertama yang dipikir, Allah nyuruh enggak? Allah nyuruh nuntut ilmu. Pas lagi nuntut ilmu, Allah nyuruhnya nuntut ilmu kayak gimana? Udah selesai nuntut ilmu. Allah kalau udah nuntut ilmu, jadi Allah lagi gitu. Ini jadi apapun, masak karena apa nih? Karena Allah. Ini karena apa? Karena hormat sama orang tua. Karena suruh, meskipun orang tua nggak nyuruh, pingin aja berbakti sama orang tua. Ya kan? Udah gitu goreng. Wah tahu-tahu udah kita masak, nggak ada yang makan. Ya kan? Ingat, kalau kita marah, berarti kita nggak ikhlas. Habis tuh capek-capek, kita udah masukin kecap, kita udah masukin saus kecap, saus kecap,
Gitu lagi, ya wajar nggak ada yang makan. Isinya saus kecap, nggak ada mie lagi. Ini yang makannya saus kecap, nggak ada yang makan. Terus kita kan udah makan kayak gitu. Masih mending kalau yang pada belum nikah. Tuh kalau udah nikah, istri kita pagi-pagi udah makan, ya kan? Gak dimakan. Kita nanti kalau jadi istri sakit habis itu. Tapi kalau niatnya sama Allah, masak ibadah sambil zikir. Ditambah gak dimakan, gampang. Kita makan aja, kasih sama orang, selesai, dapat pahala. Ikhlas, kayak begitu. Sama kayak kita berdoa sama Allah, yang kepikiran tentang dia. Jilbabnya itu melambai-lambai sampai ke pelupuk hati Allah. Susah banget hilanginnya, ya begitu. Beraniin udah datang, baru masuk tagar, yang ngejar bukan dia kan mertuanya. Coba. Baru datang, masih muda udah pada mau nikah, ya kan? Kalau ibarat rambut kali, kencing aja lu pada belum lurus kata begitu. Tadi teman aneh ngajar tuh, kencing belum lurus lu udah pada mau nikah aja kawin aja mikirin. Kalau orang kaya ditolak. Sabar. Tugas kita adalah menyelesaikan PR kita. Kalau memang nafsu syahwat nggak bisa dijaga, datangin si dia yang udah ada calon. Bismillah. Masalah nanti ditolak qadarullah, biasa. Laki-laki ditolak biasa kan. Wanita menolak biasa. Tapi pastikan yang kita tolak adalah bukan orang soleh. Gitu. Kalau yang datang soleh kelihatan, saya terima. Tapi tergantung wali saya. Datang nggak apa-apa. Nah, bicara tentang yang kayak tadi, jangan marah. Kenapa? Kita berharap dia jadi istri kita, berharap kita nanti rezekinya di atas 10 juta tiap bulan. Berharap kalau buat panitia nih, berharap tiap kajian yang datang banyak, hati-hati. Karena setan bisa main dimanapun, termasuk dalam halal kebaikan. Kita datang ke sini niat bisa rusak. Datang ke sini panitia ngerasa lebih semangat kalau yang datang banyak, hati-hati. Pembicara saya misalnya, yang datang cuma berdua, tapi saya nggak sesemangat kalau misalnya banyak. Itu saya digoda. Pernah waktu itu misi di mana? Di Cengkareng. Naik motor, hujan panas, ganti 3 kali, pakai lepas sampai sana. 2 orang, 2 biji. Datang ke situ, yang satu beli aqua, yang satu yang mau dengerin. Dia dapat telepon dari istrinya suruh pulang. Saya ngalamin. Apa Ustaz? Kita pada udah woro-woro. Gak apa-apa. Ayo nuntut ilmu semuanya. Ujiannya nggak cuma di situ. Kalau ujian pengajian kita nih komunitas Ngopi Hijrah itu dengan banyaknya orang yang ikut, maka nabinya adalah nabi yang paling gagal. Karena 900 tahunan dakwah yang ikut cuma 40. Untungnya keberhasilan kita itu nggak dihitung dari jumlah, tapi dari seberapa efeknya kita pulang dari sini beramal, lalu kita semua menginspirasi orang lain. Itu makanya kalau di komunitas Ngopi Hijrah nggak terjebak sama orangnya. Saya nggak ada nanti, meskipun mungkin waktu itu kita yang merintis, panitia nggak ada, biarin Ngopi Hijrahnya gampang, pas waktu kirinya. Makanya kita ngebuka seluas-luasnya. Nanti ada kaderisasinya. Buat teman-teman panitia, lama-lama kita tua sob, lama-lama kita mati. Kita harus apa? Kita harus wariskan dakwah ini. Pas kita di kuburan, apa tuh? Amal jariah. Begitu. Ya, sama teman-teman juga. Kalau baik yang baik sendiri, usahakan baik dan bermanfaat buat orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Udah 2:30. Kita mungkin masuk ke pertanyaan aja ya. Ini pertanyaannya dari pertanyaan yang dari itu aja dulu ya. Nah teman-teman, kita sebenarnya punya grup 2 arah itu untuk buat yang ingin tanya. Soalnya kalau ditanya langsung di hari H, kadang banyak, kadang nggak ada yang nanya, terus akhirnya nggak bisa terjawab secara lengkap. Dari pertanyaan, ininya habis lagi. Pertanyaan masih 4 ya? Atau udah tambah lagi? Bentar ya, kita ada yang nanya, udah 8? Kirain udah 8. Oh masih 4, oke. Ada yang nanya vitamin hijrah. Nggak tahu pertanyaannya apa. Vitamin hijrah, ABCD dan B4 dan lain sebagainya. Mungkin maksudnya, ini siapa yang nanya? Ada nggak yang nanya? Oh iya, maksudnya apa gitu? Maksudnya nanya apa? Istiqomah gitu bang. Biar istiqomah. Iya dalam hijrah. Biar istiqomah dalam hijrah. Ada tiga hal besar yang harus dijaga ketika sudah hijrah. Yang pertama konsistensi.
meskipun sedikit. Jadi konsisten, belajar konsisten, ya kan? Sama kayak kita ngerasa harus makan, kita terbiasa 3 kali ya. Maka ketika pengen hijrah kita biar dapat vitamin, konsisten meskipun sedikit, jangan kebanyakan dan kekurangan. Kita udah terbiasa konsisten 2 ayat per hari, maka dalam kondisi kita sakit atau sehat, dalam kondisi kita sibuk atau lagi santai, dalam kondisi kita lagi bawa Quran nggak bawa Quran, dalam kondisi kita marah atau lagi lapang, maka ayat harus wajib karena itu adalah gacoan kita, kartu gacoan kita. Untuk bisa masuk ke dalam level di mana Allah akan ingat kita ketika susah adalah kita harus ingat Allah ketika lapang. Jadi ketika lapang ingat Allah dulu. Lagi capek, apa sih susahnya 2 ayat sehari baca terjemahannya, apalagi ada HP. Ini sih sangat mudah banget lah kalau udah niat pengen hijrah. Tuh, satu, konsisten. Yang kedua, ini harus ngomongin tentang apa? Sabar. Nggak bisa baru datang baru pemula langsung dapat apa? Kamu jadi koordinator surga ya? Nggak bisa. Orang ke surga itu berletih-letih. Orang-orang terdahulu bahkan Rasulullah SAW ketika waktu itu di kudeta lalu dimasukkan di dalam sebuah lembah, ya kan? 2 tahun, ada yang bilang 3 tahun di sana sampai sulit makanan, sampai Bunda Khadijah mengeluarkan darah air susunya ketika menyusui Fatimah itu keluarnya darah karena udah saking nggak ada makanannya. Di sana para sahabat sampai Bilal sampai memberikan testimoni, bahkan kotoran kami itu hijau-hijau. Karena makan rumput-rumput keras. Pada sariawan, masih sariawan. Kalau kita sariawan biasa, mungkin sariawan kita karena banyak gibah, karena banyak dosa. Kalau dulu sahabat apa? Makan duri, sob. Daunnya berduri. Kalau teman-teman ada yang punya umroh, ada yang udah sempat umroh, kalau di gurun-gurun itu suka ada tanaman-tanaman yang suka dimakan sama kambing. Kambing biasanya juga suka makan kertas. Iya, karena kertas selulosa dari daun. Mereka lebih milih kertas dibanding tumbuhan itu, kan tumbuhan itu tuh punya duri-duri kecil. Nah, para sahabat ketika diboykot itu makannya begitu. Sampai sahabat itu udah pada nggak tahan, sampai turun surat mata Rasulullah di surah Al-Baqarah. Ya, mana nih pertolongan Allah? Terus Rasulullah berkata, kalian ini nggak terlalu sabar. Setelah Sumayyah syahidah pertama yang ditusuk, mohon maaf dari beberapa riwayat, dari mulai kemaluannya sampai ke kepalanya, syahidah pertama. Ya kan? Amr bin Yasir itu yang apa? Disiksa sampai saking sulitnya siksaannya itu sampai meninggal. Ada lagi budak-budak yang lainnya itu apa? Ditetesin biji-biji panas itu, besi-besi yang panas gitu. Udah gitu dipecut, geret. Kubayb kalau tidak salah namanya, Kubayb bin Adi. Sampai seperti itu ya. Kata Rasulullah, kalian ini terlalu tergesa-gesa sama Allah. Lalu disebutkan kata orang-orang terdahulu, ada yang karena gara-gara imannya dia dicemplunginnya ke apa? Ke api, sob. Api lagi membara-bara gitu. Masuk. Itu di zaman Romawi dulu. Memang orang-orang dulu begitu, senang gitu. Udah gitu masuk nggak yang lain apa? Kepokin. Di mana itu? Kolosal ya? Kolosium. Itu kayak gitu. Orang makan singa sama manusia. Itu ada orang-orang berimannya. Makanya salah satunya Ashabul Kahfi yang diselamatkan itu di zaman Romawi, benar beberapa penafsir. Itu orang-orang dulu begitu. Ada yang ditarik sini. Kuda, ya kan? Dirantai, lalu lari ke arah yang berlawan. Orang dulu kayak begitu untuk menjaga imannya. Kita, ya kan? Baru belum dapat jodoh aja udah, ya Allah, berat sekali, umur 35 belum dapat apa. Gitu. Padahal itu sesuatu yang udah dijamin sama Allah. Dijaminnya apa? Kamu punya jodohnya. Jodohnya kalau nggak di dunia, Allah kasih nanti di surga, gitu aja urusannya. Dan ingat, it's only a journey. Nikah itu jangan jadi outcome, jangan jadi tujuan. Ini cuma ngejalanin takdir saja. Jadi santai aja. Jangan nurunin harga. Tadinya aja di masjid kajian, lama-lama, bang, orang-orang yang itu, yang apa, lelaki-lelaki pengajian pada milih, kalau saya standar kayak gini gak bakal dipilih. Hati-hati, tauhid kita keganggu. Padahal 4 yang sudah dijamin ketika kita lahir, termasuk salah satunya jodoh.
Gitu. Nih, yang cowok-cowok juga jangan ngerasa udah ini jadi pemilih. Kalau emang udah ada yang soleha, merasa cocok, udah pantengin bapak, pantengin aja. Kalau belum siap, lihatin kemana apa kesukaannya, baru kita ya. Gitu. Yang ketiga, setelah sabar, konsisten udah, sabar udah. Yang ketiga ini ngomongnya tentang ilmu. Orang istiqomah itu harus terus ngupdate ilmu. Ngupdate ilmu itu apa? Karena ilmu itu tadi gimana? Kunci ilmu itu dari membaca. Cuma membacanya dengan ikro. Membacanya itu bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan. Jadi ngelakuin sesuatu biasakan Allah dulu, Allah lagi, Allah. Ya, itu kita amin. Ya, udah 236 ada acara ini. Kita ada acara santunan ya. Oke, kita mungkin tanya yang ini aja. Menjaga istiqomah tadi sama rumusnya ya. Terus bagaimana supaya hati bisa tentram? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hati itu nggak ada obatnya kecuali dengan zikir. Baca Quran itu zikir. Jadi kalau baca Quran kita dapat dua, zikirnya dan baca Quran. Jadi kalau lagi sempit, hati sempit, faqra'u ma tayassara minhu. Maka bacalah sesuatu yang membuat kita mudah. Kalau saya diajarkan oleh gurunda saya, kalau kamu lagi galau, lagi susah, lagi sempit hidup, ambil air wudhu, baca Quran, buka mushaf, buka mushafnya ngasal aja sambil baca sholawat. Itu yang diajarkan sama guru saya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, saya lagi dalam masalah ini, kasih jawaban. Buka, ayat yang pertama dibaca, terusin aja. Dan pastikan bahwa kita bisa mengambil hikmah apa yang kita baca. Lihat, dalam Islam tidak ada yang kebetulan. Maka ayat yang pertama kali kita buka, kalau kita niat tulus, makan kita benar, nggak ada yang haramnya, maka firasat kita untuk membuka satu ayat, dia adalah solusi kehidupan kita. Bang, pas buka kok tentang kafir dan tentang azab, bang. Gimana, bang? Bisa jadi kamu susah sekarang, fabima kasabat aidikum. Itu berarti karena dosa-dosa kita. Bang, tiap ada buka kok azab dulu. Berarti itu obatnya emang masih susah. Berarti emang kita masih, lingkungan kita ujian masih dosa. Tapi pas buka, surga lagi. Oh, mudah-mudahan Allah menerima amalan kita. Begitu. Bang, tapi aneh udah hafal nih, bang. Kalau yang di pertigaan sini banyak azabnya, bang. Aku baca di depan. Intinya nggak ada yang kebetulan. Ya, itu sah. Kalau aneh begitu, bang, itu kan nggak diajarin di zaman Rasul pun ya, nggak. Di zaman Rasul juga nggak ada Al-Quran yang pakai buku, nggak ada. Jadi memang nggak ada Al-Quran yang dalam bentuk buku dengan bentuk ada kata kasar, nggak ada di zaman Rasulullah. Tapi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang membiasakan kebiasaan yang baik, maka dia akan dapat pahalanya. Ada Abu Hurairah, dia nggak melakukan sesuatu yang Rasulullah lakukan apa? Sering dirodit, sering apa? Mewiridkan sesuatu, baca alhamdulillah 10.000 kali, alhamdulillah. Dilaporin sama Abdullah bin Umar, lu ngapain sih lama-lama kayak gitu? Dia bilang, lu nggak ngelakuin, emang lu disuruh sama Rasulullah? Wah, kan Abdullah bin Umar datang, Rasul, kenapa? Curhat, siapa? Bu ya, Abu Abu Hurairah kenapa? Ngelakuin sesuatu itu, padahal kamu nggak nyuruh. Apa yang dia baca itu sampai ribuan kali. Maka Rasulullah bilang, seseorang bersama dengan apa dan siapa yang dia cinta. Abu Hurairah senangnya zikir, dia akan bersama dengan zikirnya. Ada orang senangnya jihad, jangan paksa dia untuk terus nonton ilmu. Tiap dari kita punya jalan surganya masing-masing. Yang masih merokok, jalan surganya berhenti dari rokok. Buat yang sekarang masih berharap dan tauhidnya kurang, kok pangeran yang nggak datang-datang, maka jihadnya dari situ. Tauhidnya benerin, Allah pasti ngasih. Yang udah sepaneng tapi nggak mampu-mampu, jihadnya di situ, mampukan diri. Udah doa bang, udah gini belum mampu-mampu, terus doa. Ya, gitu. Ada yang senangnya ibadahnya baca Quran, nggak apa-apa. Jangan paksa orang ngikutin kayak kita. Buat seseorang puasa itu biasa. Tapi buat seseorang yang lain, wah susah puasanya. Ya dia bisa ngambil amalan-amalan yang lain. Ada orang senangnya dakwah deh, tapi biasa ibadahnya. Ya Abu Bakar tuh dikenal dalam riwayat ibadahnya biasa-biasa aja. Tapi ketulusan hati, tauhid. Karena Abu Bakar jadi tinggi itu bukan karena ibadah, tapi karena adanya sesuatu yang di dalam hati. Hanya Abu Bakar yang bisa bilang sanggup. Atau ketika orang lain pada bilang, gila nih ya Rasul, masa dari sini ke Masjidil Aqsa terus ku
Sidratul Muntaha sehari semalam. Sampai para sahabat pada waktu itu ada yang goyang. Ini benar ya Rasul? Benar. Cuma Abu Bakar sedap ya Rasul. Jadi hati-hati sama hati. Boleh jadi judul sinetron. Oke, udah 3. Oh, kita dianjurkan untuk menebarkan salam kepada semua orang, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Bagaimana kalau orang yang kita beri salam ternyata orang non-muslim? Rafa al-qalamu an salasin. 3 jenis orang yang dicabut dosanya. Maksudnya apa? Salah satunya adalah orang yang lagi tidur hatta yastayqizu. Itu dikiaskan. Orang yang tidur, lagi tidur, tahu-tahu dia ngomong, "Cinta, cium aku dong." Terus dia nggak sadar. Ya kan? Dia nggak dosa. Lagi tidur, mimpi junub. Ah, bang, itu yang didoain tiap hari, bang. Itu halal nggak? Halal nggak? Halalnya pada berakhir halal. Iya halal, tenang halal teman-teman. Tapi jangan harap juga tiap hari. Ini dong junub tiap hari. Ya, tapi itu yang boleh. Jadi ya Allah tenangkan hati. Pas ditenangin mimpinya ketemu dia. Ya rezeki. Sama kayak kita lagi puasa. Waduh, udah minum, udah enak tidur. Yang kasihan tuh udah makan kenyang, ingat puasa. Iya puasa belum minum. Wah seret sampai maghrib. Karena kalau udah ingat nggak boleh terus. Dikit lagi belum minum, baru ingat nggak bisa. Jadi sesuatu yang lupa, ya kan? Atau sesuatu yang tadi yang lagi tidur sampai bangun, anak kecil sampai dia dewasa, itu boleh. Nah, di sini kiaskannya adalah para ulama mengkiaskan orang yang nggak tahu sampai dia tahu, maka dia nggak dosa. Assalamualaikum. Terus kan kadang ada orang mami kita, waalaikumsalam. Tahu dia orang mami. Ya jangan assalamualaikum lagi. Salam. Ya gitu aja. Atau enggak? Kok. Nah. Tapi kalau belum tahu, semua yang belum tahu dimaafkan. Orang Baduy pipisnya di masjid, dimaafkan. Ya. Orang nggak tahu itu dosa, dimaafkan. Tapi setelah tahu, terus udah gitu dia melakukan, ya. Allah a'lam bishawab.